Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Waqala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Sebelum kita memulai kajian, kita hadiahkan Fatihah bertawasul kepada para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita belajar. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ahlihi wa wal mursalin wal ulama wal amilin wal muhaddisin wal mufassirin wa sadat as-sufiyyin wal muhaddithin. Summa ja'ala ila ummahatina wa rawdina al-qulub wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa billahi wa bihamdihi ila jami'il masyayikhina ila Syekh Mustafa Hussein wa ila Syekh Ahmad Yasir wa khususan ila sahibi hadha kitab Syekh Ibrahim al-Bukuri wa Syekh Muwasid al-Wali wa ila Syekh Abu Sujad wa usulihim wa buriman Allah ya tasyahum bisaykum wa jalla al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita tadi menjalankan rutinitas kita, yaitu setiap malam Rabu pada maghrib kita melaksanakan kajian fikih ibadah, khususnya yang berkaitan tentang hal-hal tentang sah-sah beribadah, cara-cara bagaimana beribadah yang baik dan bagus sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. Karena kita semua tidak bisa berpaduan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan, baik dalam sholat, wudu maupun yang lain-lain, itu semua berdasarkan hasil dari perkataan-perkataan para ulama. Dan para ulama itu mendapatkan dari ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya mendapatkan terus sampai kepada hadis-hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua di sini hanya membaca dan mengamalkan. Ya, setelah kita baca dapat ilmunya, maka tuntutan untuk kita itu adalah mengamal. Makanya ada perkataan ulama, apa perkataannya itu, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya seolah-olah bagaikan pohon yang tak berbuah. Apa itu kalimat itu? Al-ilmu bila amalin kasajari bila. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ya, apa
apalagi berkaitan dengan fikih. Kalau saya sebutkan, yang kita pelajari tentang fikih itu berkaitan dengan pengamalan kita setiap hari. Mulai dari wudu. Siapa orang yang tidak berwudu sebelum sholat? Pasti didahului dengan berwudu atau bersuci. Ustaz, aku tak batal-batal wuduku sudah 30 hari. Saya rasa mustahil kalau zaman sekarang. Tak batal-batal wuduku sudah 30 hari. Kalau 1 hari Ustaz masih maklum. Tapi kalau 30 hari, percaya kalian? Maka berwudu di situ dapat ilmunya dan wajib diamal. Kenapa? Karena itu nanti berkaitan tentang sah atau tidak sahnya ibadah kita. Ya, kembali ke pengajian kita pada malam hari ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun tayamum. Sekali lagi Ustaz katakan tayamum ini sebagai alternatif dari berwudu dan ketika hadas besar, hadas kecil maupun hadas besar, berwudu dan mandi wajib. Ketika tidak mendapatkan air, alternatifnya adalah tayamum. Ustaz, apakah untuk tayamum ini untuk salat saja? Tidak. Berkaitan dengan tawaf dan berkaitan dengan haji, itu semua yang diharuskan untuk bersuci tak ada air, maka boleh menggantikannya dengan tayamum. Semalam kita sudah membahas tentang rukun tayamum. Yang pertama itu niat. Semalam saya jelaskan niat itu apa, bagaimana niatnya, di mana letak niatnya. Sudah Ustaz. Yang kedua, bagian yang disapu, bukan dibasuh ya. Bagian yang disapu ketika berwudu itu apa saja? Wajah dan telapak tangan, wajah dan tangan, kedua tangan sampai sudah semalam saya ajarkan bagaimana cara menyapu wajah. Sunnahnya dari atas ke bawah. Mana batasan wajah itu, itulah dia yang harus disapu itu dengan tanah yang kering atau debu. Yang kedua, menyapu tangan sampai siku. Semalam saya ajarkan, ketika menyapu tangan, kalau ada cincinnya itu wajib dilepas. Nah, bisa pas pakai cincinan. Ini wajib dilepas. Nah, wajib dilepas. Baru basuhan ini boleh dibagi 2 atau boleh dibagi 3. Tangan ini ketika menyapu tangan kanan misalnya ini dibagi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan. Semalam kita salah mengajarkan ini 1 sampai siku, 2 masuk. Nah ini. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Atau 2 ini sampai ini sendiri. Ini 1, 2. Tapi nggak boleh ini, nggak boleh bisa, nggak boleh. Nah, kalau buat nanti ini berarti berubah dia sudah mudahan. Nggak bisa lagi, harus diulang dari awal. 1. Kalau bagi 2 boleh ini. Nah ini selesai. Paham? Yang keempat tertib. Sebenarnya belum habis pembahasan tayamum. Ada di sini membahas tentang bagaimana Ustaz kita kalau kena luka diperban. Apakah boleh Ustaz itu? Misalnya di sini kita kena luka, nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti bisa lepas tangan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan itu adalah itu apalah kita lewatkan aja. Ini kita akan membahas tentang fi bayan najasati wa idalatiha. Ini sangat perlu
menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Ini banyak orang tak tahu. Padahal salah dia menghilangkan najis itu berarti contohnya pakaian ini bernajis. Salah dia, tidak pas dia cara menghilangkan najis itu. Kira-kira ini sudah suci atau belum? Dipakainya sholat, sah atau tidak? Tidak. Ya. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang satu pasal yang menjelaskan tentang najis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayanin najasati wa ilalatiha. Satu pasal tentang penjelasan an-najasat. Di sini dia memakai jamak an-nasis salim. Segala najis dan cara menghilangkannya yana najis. Wa hadzal fasl mazkurun fi ba'd an-nusakh qabla kitab as-shalah. Dan pasal ini, maksudnya penjelasan tentang najis ini di kitab-kitab yang lain biasanya dijelaskan sebelum membahas tentang sholat. Kalau ini di kitab kita ini dia menjelaskan tentang najis, baru setelah itu membahas tentang haid, nifas dan istihadah, baru kita membahas tentang sholat. Di kitab lain selesai membahas najis, baru membahas tentang sholat. Jadi kita akan dua pasal lagi baru masuk pembahasan tentang sholat. Ustaz, apa itu najis? Sekarang definisinya dulu. Wan najasatu lughatan. Najis itu secara bahasa ialah asy-syai'ul mustahzar. Asy-syai'ul mustahzar. Najis itu kata para ulama sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Ini secara bahasa. Jadi najis itu segala sesuatu, ini secara bahasa ya, segala sesuatu yang dianggap kotor, dianggap jijik, maka itu disebut tai. Kotor atau tidak? Jorok atau tidak? Jijik atau tidak? Kencing, darah, nanah, apa lagi? Air kencing, air ketuban, air apa lagi? Air hidung, air telinga. Najis atau tidak? Ludah, ludah. Najis atau tidak? Jijik tak kita dengan ludah? Jijik tak? Kalau tak jijik, mana ludah itu? Tapi apakah ludah itu najis atau tidak? Makanya tadi secara umum najis itu sesuatu yang menjijik, tapi tidak semua yang menjijikkan itu najis. Makanya kita harus berangkat wasyar'an dan menurut syarah, menurut syariat Islam, menurut istilah, menurut kalau bahasa kampusnya, anak kuliahnya apa ya? Secara nubuatan, secara istilah saya lupa dalam anak kuliah. Kullu ainin harruma tanawuluha 'ala al-itlaq halal ikhtiyari ma'a subulatil tamyiz la li hurmatiha wa la li istihzariha wa la li daruriha bi badanin aw aqli. Menurut syarah katanya najis itu setiap air, setiap benda, setiap sesuatu air benda, air itu kita lihat benda, setiap sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, setiap zat harumatanahuha haram memperolehnya alal itlaqi secara mutlak halatal ikhtiyari dalam keadaan normal
netral. Ma'a suhulatit tamyiji, disertai mudah membedakannya, la dihurmatiha, bukan karena menghormatinya, wala listinzaliha, dan bukan karena dianggap kotor, wala liduruhya, dan bukan karena darurat fi badani, atau bukan karena membahayakan pada badan atau akal. Masih belum paham kan? Jadi najis itu katanya menurut syarat setiap benda yang haram memperolehnya, haram mempergunakannya secara mutlak. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan normal, tidak terpaksa dia, dan mudah membedakannya, bisa dia membedakan ini najis atau tidak. Kalau sekiranya ada nampak tai manusia di situ, kira-kira tahu nggak kalau najis atau tidak itu? Ada tai kambing di situ, kira-kira tahu nggak ini najis atau tidak? Nggak tahu, udahlah kira-kira gitu. Ya, atau karena menghormatinya. Contohnya ada bangkai kucing, kau pegang-pegang karena kau sayang sama dia. Sayang karena kucing kan, kucing apa ya, kucing Angora kan, kucing Persia, campuran Arab sama Turki kan. Jadi bulunya lebat. Jadi karena mati, karena sayang jadi pegang-pegangnya, pegang-pegangnya pantatnya itu gitu. Maka karena aku sayang, udahlah enggak ini najis, enggak najis. Wala liduruhya, dan bukan karena bahaya terhadap badan atau akal. Lihat, kita jelaskan satu persatu. Wa dakhala fil itlaqi, dan masuk pembahasan tentang secara mutlak. Qalilun najasati wa kasirwa, baik dia sedikit najis itu atau banyak. Jadi kata para katanya najis kalau ada najis, misalnya ada tai, maupun dia sedikit atau banyak, dia tetap najis. Misalnya jumpa kita dari kucing, sikitnya, atau ada misalnya dia berak dia, pak kukunya panjang, pas mencucinya itu lengket, sikitnya tak nampaknya, tapi ada di situ memang tai itu, najis atau tidak? Maka secara mutlak dia tetap mau sikit mau banyak dia tetap najis. Dan haram memakainya, maksudnya haram itu dibawa sholat. Ente bersuci, kau cium harum, bau tai, haram melaksanakan sholat. Tidak ada yang nampak lagi, tapi cium bau, kira-kira ada bengkai. Itu tak ada bedanya dengan tai satu gepok ini ya, tak ada bedanya. Ya, ini kata kitab ini, bukan kata ustaz. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan keluar dari pembahasan ikhtiyar normal, ad-daruratu, yaitu darurat. Fa innaha tubihu tanawulan najasati, maka sesungguhnya darurat itu membolehkan sesuatu memakai najis. Itu apa kita beri contohnya ya? Tidak apa. Walihurmatiha wa bisuhulit tamyizi, dan dengan mudah membedakannya.
keluar dari pembahasan mudah membedakannya itu amrul dudi al-maiti fi zubulin aw makiyatin wala hidari. Jadi katanya tadi kan najis itu, syarat najis itu banyak. Dengar, najis itu boleh dikatakan najis itu, lihat, pertama haramnya itu harus secara mutlak, satu. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiar itu tidak terpaksa kita memakainya, tidak terpaksa memperoleh. Yang ketiga suhul tamayuzi, mudah membedakannya. Contohnya di sini aklu budi al-maiti fi zubudi aw baqiyati, memakan ulat yang mati di dalam baju, di dalam keju. Misalnya ada makanan kue, di dalam makanan itu ada ulat, ada ulat yang mati. Ulat yang mati itu najis atau tidak? Najis. Maka ketika kau makan itu kan di dalam. Woi. Ketika ente makan itu yang ada di dalam kue itu ada ulat, maka apakah dia haram atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan di dalam makanan tersebut atau di dalam buah. Itu biasanya itu kalau di kampung-kampung, kalau ada di orang kampung kuini, biasanya dalam kuini itu ada sarang ulat dia. Kalau di kampung pusat dia umer namanya. Dia hitam dalam kuini itu atau mangga itu dia hitam. Nanti pertama dia ulat pertama berubah menjadi tape. Tapi awalnya dia ulat. Boleh kita makan. Haram enggak kita memakannya? Najis boleh dimakan? Tidak. Secara mutlak haram. Tapi karena darurat, karena tidak bisa membedakan dia tidak bisa membedakan dia itu najis atau tidak, ada di dalam itu najis atau tidak, maka boleh pakai. Wa farada bi qawlihi li hurmatiha la li hurmatiha, bukan karena menghormatinya. Maksudnya itu maitatul adami, mayit manusia. Ada orang mati itu najis atau tidak badannya? Najis atau tidak? Boleh dimakan? Tak boleh dimakan. Tapi badan manusia itu boleh kita pegangi karena itu bukan, ya. Wa bi adami istihzari, dan bukan karena dianggap, bukan hanya sekedar dianggap jijik kotor. Contohnya mani. Mani itu najis atau tidak? Mani itu najis atau tidak? Mani itu tidak mani itu tidak najis. Misalnya ada dia basah, cerut, setelah cerut ada mani di badannya, boleh dipakainya sholat? Boleh. Kenapa? Karena itu tidak najis. Makanya seperti tadi, tidak semua yang dianggap menjijikkan itu kotor nggak nampak mani. Mani orang, kalau mani kita mungkin nggak pala lah. Walaupun katanya licin-licin, licin kalau ini agak jijik awalnya. Aku tak. Iya. Nah, coba perhatikan dulu ya. Coba perhatikan dulu ya. Jadi maksudnya itu bukan
Apakah itu najis? Wa minafid daruri al-haduhum atau jadi itulah berkaitan tentang dan keluar dari yang cair itu seperti ular. Wa kullu mutasallimin la tahilahu al-muhtal falaysa binajsin bal mutanajjisun yaqalu bil ghusl. Nah, ini perhatikan. Ini agak unik ini, tapi agak menjijikkan sebenarnya. Dan setiap yang keluar dari main yang cair, tadi katanya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu yang cair, maka hukumnya Ustaz, kalau yang keluar itu bulan, atau segala sesuatu yang keras keluar dari dari dua jalan tadi, maka katanya falaysa binajsin, bukan najis. Contoh, kalau kita misalnya makan jambu, makan biji jambu, kita makan jambu beserta biji-bijinya, biasanya perut itu nggak bisa diapain, nggak bisa diolahnya, keluar biji-biji jambu itu. Maka biji jambu tadi itu bukan najis, tetapi dia mutanajis, terkena kalau dia terkena najis dicuci jadi halal, boleh kau makan balik. Kenapa? Karena dia bukan dia hanya mutanajis, terkena contohnya kau makan apa namanya? Makan anggur misalnya, anggur. Kita buat ini contohnya nggak boleh anggur. Nggak kau gigit, kau telan aja, sayang. Tiba-tiba pas merah keluar anggur bulat-bulat. Keluar anggur bulat. Maka anggur ini bukan yang najis dia, tapi dia disebut dengan mutanajis. Kalau dia mutanajis kau cuci, boleh kau makan, boleh kau aja yang makan ya. Tapi memang itulah hukumnya. Dia hanya mutanajis, bukan berbeda misalnya kau makan pete atau jengkol, berak kau keluar baunya, tapi tak ada jengkol itu, maka jangan kau pegang-pegang dari kau cuci kau makan, tidak halal lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi Tapi misalnya kau makan tadi apa tadi? Contohnya, itu tadi. Kalau yang paling mudah, yang paling sering itu kita makan itu dari biji jambu pasir itu, jambu merah, jambu putih, jambu pasir. Kau makan, itu biasanya biji-bijinya itu tidak terolah berarti. Jadi keluar biji-bijinya, daging-dagingnya itu jadi tai, biji-bijinya enggak. Maka dia bukan najis, tapi kita najis. Kau cuci, amal kau main-mainkan, itu boleh. Kau bawa sholat, boleh. Kenapa? Karena dia bukan najis. Sayang bijinya itu kan. Makanya begitu juga lah kopi luwak, kata orang. Kopi luwak, kan ada kopi luwak kan? Bagaimana kopi luwak itu? Kopi luwak itu jadi apa namanya? Bahasa bakunya musang. Iya. Luwak musang kan? Kalau kamu pisang katanya. Bahasa Indonesia musang. Bahasa kopinya luwak katanya. Jadi luwak itu dia dikasih makan kok. Jadi berak dia
keluar biji kopi tadi. Nah, biji kopi itu bukanlah najis, tapi dia mutanajis. Maka dicucilah itu sampai bersih, hilang rasanya, hilang bau taiknya, hilang kalau dijilat dia pahit, maka dia berubah menjadi diolah dia menjadi kopi, maka itulah yang kita sama juga misalnya aku mau tes dulu misalnya, aku makan biji apa namanya, biji jambu harus buat kopi, kau makan keluar bijinya, kau cuci, kau goreng, kau makan pakai sambal, boleh, dia ada makannya. Fabi ba'dil musayyi wa kullu ma yakhruju bi lafzil mudhari wa isqati ma'in. Kata waktu kita sudah habis. Sebenarnya masih panjang lagi pembahasan dalam materi ini. Insyaallah kita lanjut nanti minggu depan. Ada banyak lagi, termasuk di sini nanti ada penjelasan ini. Dengar dulu. Di sini akan dibahas tentang cara membersihkan najis kalau airnya sedikit. Itu biasa kita lakukan ketika mencuci pakaian. Sini kita bahas. Misalnya kalau dia laundry, bagaimana? Kalau dia berpakaian, pakaiannya ini bernajis, ditaruh jadi cucinya. Kalau salah cara pembuatannya, cara pemakaiannya, bisa jadi pakaian itu bernajis dan tak pernah suci. Makanya hati-hati. Insyaallah minggu depan kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan diberikan keberkahan. Allahumma bihamdika subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes.